Halo teman-teman, selamat datang di channel 3S Religi. Dalam ajaran Islam, salah satu tanda besar menjelang terjadinya kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Berbeda dengan keyakinan sebagian umat lain, umat Islam percaya bahwa di sini Nabi Isa tidak wafat secara fisik, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini akan diturunkan kembali menjelang hari akhir. Turunnya beliau bukan hanya sebuah peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, tetapi juga bagian dari rangkaian tanda-tanda besar kiamat yang telah dikabarkan Rasulullah dalam banyak hadis. Dalil turunnya Nabi Isa dalam Al-Quran dan hadis, dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan karena ucapan mereka yang mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putranya Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib, melainkan diangkat oleh Allah, dan dalam ayat selanjutnya memang disebutkan tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Sementara itu dalam banyak hadis sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa, putra Maryam, sebagai hakim yang adil. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini tidak hanya menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun, tetapi juga menjelaskan peran yang begitu penting beliau dalam fase akhir sejarah umat manusia. Kapan Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi? Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya Nabi Isa akan turun. Waktunya adalah rahasia Allah, sebagaimana hal yang terjadi kiamat itu sendiri. Namun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan urutan peristiwa akhir zaman yang menjadi tanda besar, dan turunnya Nabi Isa adalah salah satunya. Telah terjadi kemunculan Dajjal, makhluk penuh fitnah, dan Imam Mahdi. Menurut hadis-hadis sahih, yang pertama, Imam Mahdi akan muncul lebih dahulu, dibaiat sebagai pemimpin umat Islam. Yang kedua, kemunculan Dajjal akan menjadi suatu hal yang menebar fitnah yang luar biasa di muka bumi. Yang ketiga, saat itulah Nabi Isa akan diturunkan dari langit di Menara Putih di sebelah timur Damaskus untuk membantu Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Dalam hadis disebutkan Isa bin Maryam akan turun di sisi Menara Putih di sebelah timur Damaskus mengenakan dua pakaian berwarna kuning. Keduanya dari tangannya diletakkan di atas sayap dua malaikat. Apabila ia menunduk, air menetes dari rambutnya, dan apabila ia mengangkat kepala, maka butiran air jatuh seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa bukan untuk membawa syariat baru, melainkan untuk meluruskan penyimpangan dan menjadi pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe.